Kisah yang kali ini kami angkat merupakan contoh dari salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yaitu negosiasi. Melalui cerita sederhana dalam kehidupan sehari-hari, drama ini menggambarkan bagaimana perbedaan pendapat dapat berubah menjadi konflik dan bagaimana konflik tersebut diselesaikan tanpa melibatkan pihak ketiga yang bersifat memutus. Cerita ini bermula ketika 6 orang anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga untuk membicarakan rencana perayaan ulang tahun Mama. Di tengah suasana yang santai dan penuh keakraban, muncul perbedaan pandangan antara keinginan untuk merayakan ulang tahun secara meriah dan keinginan untuk merayakannya secara sederhana sesuai dengan kondisi yang ada. Awas kakimu, orang lagi nyapu. Ya Allah, capeknya. Bentar, kita omongin ulang tahun Mama yuk. Aku tuh kepikiran loh, gimana kalau ulang tahun Mama kita bikin yang lebih mewah, lebih meriah gitu loh. Iya sih, masa ulang tahun gitu-gitu doang? Sekali-sekali lah yang niatan. Ya rame kayak kita itu ngundang keluarga besar, tetangga, masak banyak biar rumah ini rame gitu. Rumah hidup, dompet mati. Kok gitu ngomongnya kamu, Alda? Tapi kan Alda juga ada benernya. Kan kita habis bayarin itu kemarin. Beras lah, listrik lah, bayar air lah, beli make up lah. Kenapa sih setiap saya punya ide, respon kalian tuh selalu aja tentang uang? Jujur aja deh Ipeh, kamu itu kebanyakan mikir, kebanyakan takut. Kamu itu yang kebanyakan gaya. Kalian jangan nyerang Kamu jangan maksa keadaan. Ya kalian mulai ulang tahun kamu udah. Kalian nih ribut aja terus. Aku cuman pengen Mama ngerasain hari spesial loh di hari ulang tahunnya. Tapi aku nggak mau nanti setelah itu kita stres bareng-bareng. Kalau semuanya dihitung rugi untung, hidup nggak bakal seru. Seru nggak bayar cicilan nanti? Udah, kalian tuh bikin aku ngerasa ide aku tuh paling salah. Bukan salah, tapi belum tentu cocok sih. Terus aku selalu harus ngalah gitu sama kamu. Ini bukan perkara ngalah atau enggaknya dari kopi. Tapi ini kita baru senang sekali. Tapi nggak bisa gitu. Kita kan belum bayar cicilan, belum bayar ini, belum bayar. Gimana cara kamu kerja? Dengar dulu. Kamu juga males kerja kan? Dengar makanya ini hari spesialnya Mama. Nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Tahun. Banyak kita pikirin. Rasanya kita gimana? Dari ini belum bayar. Tapi gimana cara kamu kerja? Gimana cara kerja? Nggak boleh cuma pikirin sekali. Ini mama kita. Nggak bisa kayak gitu. Stop. Kalau begini terus nggak bakal kelar, kita pakai negosiasi. Setuju. Kita bukan cari siapa yang paling benar, tapi kita akan cari solusinya. Seiring berjalannya pembicaraan, suasana ruang keluarga yang semula hangat perlahan berubah menjadi tegang. Nada bicara yang awalnya biasa mulai meninggi, dan setiap kata yang diucapkan terasa semakin tajam. Masing-masing pihak tidak lagi sekedar menyampaikan pendapat, melainkan mulai mempertahankan ego dan kepentingannya sendiri. Perbedaan pandangan tentang rencana perayaan ulang tahun Mama kini berubah menjadi perdebatan yang sulit dikendalikan. Keinginan untuk merayakan secara meriah bertabrakan dengan kekhawatiran akan kondisi keuangan keluarga. Tidak ada yang sepenuhnya salah, namun tidak ada pula yang mau mengalah. Pada saat inilah konflik berada di puncaknya. Keputusan sulit harus segera diambil, berhenti sejenak untuk mencari jalan keluar bersama. Dan mereka memilih menyelesaikannya dengan cara negosiasi. Oke, jadi di sini aku akan mulai negosiasinya. Aku akan bagi menjadi 2 kubu. Yang ini aku sebut kubu A, dan kita
dibatasin, apa bedanya sama hari-hari biasa? Kalau kebanyakan apa bedanya sama masalah baru? Gini deh, kita tetap undang banyak orang, tapi makanannya disederhanain aja. Gimana? Sama aja, banyak orang tetap banyak biaya. Atau gini aja, gimana kalau kita kecilin undangannya, tapi acaranya tetap kita buat hangat? Hangat? Kayak gimana sih maksudmu? Ya hangat aja, kita ngobrol sama orang yang kita undang. Kalau rame, tapi cuma dapat capeknya aja kan buat apa? Aku cuma takut mama kecewa. Tapi mama lebih kecewa lihat kita berantem. Proses negosiasi yang seharusnya menjadi jalan keluar justru sempat kembali memanas. Masing-masing pihak masih membawa emosi dari perdebatan sebelumnya. Kalimat demi kalimat kembali saling bersahutan, dan suara yang meninggi kembali memenuhi ruang keluarga. Di tengah cekcok yang belum sepenuhnya reda, tak satupun dari mereka menyadari bahwa inti dari permasalahan ini mulai bergeser. Yang diperdebatkan bukan lagi tentang perayaan ulang tahun, melainkan tentang siapa yang ingin didengar dan siapa yang merasa diabaikan. Pada saat itu, kesadaran perlahan muncul. Pertengkaran yang mereka lakukan atas nama kebahagiaan mamah justru menghadirkan kesedihan di hadapannya. Hening pun menyelimuti ruang keluarga. Emosi mulai mereda, dan setiap orang mulai menyadari bahwa tujuan utama mereka seharusnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan menjaga kebersamaan. Dari titik inilah proses negosiasi mulai menemukan arahnya. Oke, saya akan merangkum caranya. Gimana kalau kepada acara undangan dibatasin, masuk bareng-bareng dan tidak menyewa yang macam-macam. Dan kita pakai sesuai tabungan dan nggak maksa biayanya. Dekornya juga sederhana, tapi harus rapi. Oke, bisa. Aku bisa nerima. Oke, jadi kesepakatannya, yang pertama kita akan buat acara ulang tahun mama di rumah. Lalu yang kedua, kita buat undangan yang terbatas. Yang ketiga, kita masak bersama. Yang keempat, biayanya kita buat realistis. Dan yang kelima, semua dari kita harus ikut bantu, gak ada yang tinggal. Ibu A setuju. Maaf ya, aku kebawa emosi. Aku juga maaf ya, mulut aku suka keburu. Gak apa-apa, yang penting kita mau duduk dan ngomong bareng nyelesain masalahnya. Karena itu inti dari negosiasi. Dari proses tersebut, disepakati beberapa hal bersama, yaitu pertama, perayaan ulang tahun mamah akan dilaksanakan di rumah. Kedua, undangan dibatasi hanya untuk keluarga inti dan orang-orang terdekat. Ketiga, seluruh anggota keluarga sepakat untuk memasak bersama tanpa menggunakan jasa yang memberatkan. Keempat, biaya acara disesuaikan secara realistis dengan kemampuan yang dimiliki. Dan kelima, semua pihak terlibat dan saling membantu tanpa ada yang merasa ditinggalkan. Dari peristiwa yang ditampilkan dalam video ini, dapat kita ambil pelajaran bahwa negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang menekankan pada komunikasi, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mengalah. Tujuan utama negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan pihak yang merasa dirugikan. Adapun manfaat dari negosiasi antara lain menjaga hubungan tetap baik, menghindari konflik yang berkepanjangan, serta menciptakan solusi yang lebih efektif dan realistis sesuai dengan kebutuhan para pihak. Dengan demikian, negosiasi bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.